Assalamualaikum, apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran 4, 5, dan 6 bersama Bu Ayu. Alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, kita mulai dengan belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Anak-anak, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya menggunakan kata yuk atau mari atau ayo. Nah, anak-anak, kalimat ajakan yang berkaitan dengan hidup rukun, kita lihat contohnya di percakapan berikut. Ada Pino dan Radit. Vino, Radit, apa kamu mau bergabung menjadi tim sepak bolaku? Radit, wah tentu saja Vin, aku senang sekali bisa bergabung. Vino, minggu lalu aku melihat kamu sangat pandai bermain bola. Radit, bermain sepak bola memang menjadi hobiku dari dulu Vin. Vino, kalau begitu mari kita ke lapangan bertemu teman-teman. Radit, baiklah Vin, aku ambil sepedaku dulu ya. Vino, ayo kita berboncengan saja memakai sepedaku. Kata Vino. Radit, baiklah kalau begitu, yuk. Nah, anak-anak, kalimat yang menggunakan garis bawah itu adalah kalimat ajakan, ya. Selanjutnya ada di lagu Gembira Berkumpul, ya. Nah, ini di kalimat ayo kawan berkumpul menggunakan kata ayo, ya. Ada di lagu Kita Bersatu, ini dalam kalimat mari kita bersatu menggunakan kata mari. Nah, anak-anak, silahkan digarisi ya, LKS-nya ikutin ibu ya. Kalian garisi kalimat-kalimat ajakannya. Oke, selanjutnya kita akan belajar matematika. Kita akan mengurutkan bilangan cacah. Cara mengurutkan bilangan cacah yaitu kita bisa memulai dengan membandingkan nilai ratusannya, kemudian puluhan, kemudian satuannya. Nah, anak-anak, kita dapat mengurutkan bilangan cacah tersebut dari yang terbesar atau yang terkecil. Contohnya, ada bilangan 150, 190, dan 239. Kita uraikan nilai tempatnya ya, ratusan, puluhan, dan satuannya. Jika sudah, kita bandingkan. Ratusannya sama, ya, nilai ratusannya sama. Kemudian, nilai puluhannya berbeda. Nah, jadi apabila angka ratusannya sama, urutkanlah angka puluhannya, kemudian baru satuannya ya anak-anak. Nah, urutan dari bilangan terbesar adalah 190, 175, dan 150 ya. Dilihat dari puluhannya yang berbeda. Nah, yang kita urutkan itu nilai puluhannya ya. Yang paling besar 90, kemudian baru 70, yang terakhir 50. Lalu selanjutnya, jika diurutkan dari bilangan terkecil, maka 150, kemudian 175, dan 190. Anak-anak, sebelum ibu lanjutkan ya, nih ada contoh soal lagi 175, 190, 150 yang tadi ya. Kita akan menemukan pertanyaan-pertanyaan tentang perbandingan atau membandingkan bilangan ya. Jika kalian bertemu atau menemukan pertanyaan urutan dari bilangan terbesar adalah, maka kalian urutkan ya
tulis tiga-tiganya ya, atau sesuai banyak bilangan di situ ya, tapi diurutkan dari bilangan terbesar. Nah, kalau ada pertanyaan urutan dari bilangan terkecil, kalian juga sama, urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tulis semuanya, tapi diurutkan dari yang terkecil. Nah, tapi kalau ada pertanyaan bilangan terbesar adalah, maka kalian cukup tulis satu bilangan saja, yaitu 190 ya kalau dari bilangan-bilangan ini. Kalau ada pertanyaan bilangan terkecil adalah, nah ini juga cukup kalian tulis satu bilangan yang paling kecil di antara bilangan yang lain. Begitu ya anak-anak. Awas jangan tertukar. Kalau diurutkan, susun atau urutin ya dari yang diminta, mau yang terbesar mau yang terkecil diurutkan. Tulis semuanya sesuai bilangan yang ada. Nah, kalau sebutkan bilangan terbesar atau sebutkan bilangan terkecil, maka kalian ambil satu bilangan terbesar atau satu bilangan terkecil. Oke, lanjut. Contohnya itu kita akan menggunakan kapur satuan ya anak-anak. Nih, kalau kalian melihat 10 ikatan kapur, maka ini disebut nilai tempat ratusan. Kalau hanya satu ikat, maka puluhan. Nah, kalau cuma satu biji kapur, maka ini nilai tempatnya satuan. Lanjut, kita akan mulai dengan berapa nih? 121, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini ada 125 kapur. Nah, ini 110. Ada 110 kapur yang kedua. Yang ketiga ada 100, 10, 20, 120 kapur. Nah, di sini ada 3 bilangan ya. 125, 110, dan 120. Nah, kita bandingkan dulu mulai dari ratusannya. Ratusannya sama ya anak-anak, sama-sama 100. Kemudian kita bandingkan lagi puluhannya. Nah, ada yang 20, ada yang 10, ada yang 20 juga. Nah, ini beda-beda ya. Dari sini juga sudah terlihat ya anak-anak. Jadi, kita dapat mengurutkan bilangan-bilangan tersebut ya. Urutan dari bilangan terbesar yaitu 125, 120, dan 110. Jika diurutan dari bilangan terkecil adalah tinggal kita balik 110, 120, dan 125. Nah, kalau kalian sudah mengerti pelajaran matematikanya, kalian bisa mengisi Ayo Berlatih halaman 21 yang 1-6 dan halaman 22 ya. Ayo Berlatih halaman 22. Selanjutnya kita akan belajar PPKN. Nih, ada pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila di lingkungan bermain. Sila ketiga Pancasila, isinya Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain yaitu 1. Hidup rukun dengan teman. 2. Menghargai kegemaran teman. 3. Menjaga kekompakan dengan teman bermain. 4. Tidak berbuat curang saat bermain. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman saat bermain. Selanjutnya ada sila keempat Pancasila. Isinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain adalah 1. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada teman. 3. Menghargai perbedaan pendapat ketika
ketiga bermusyawarah. Yang keempat menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada. Yang terakhir anak-anak, ada sila kelima Pancasila yang isinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain adalah 1. Bersikap adil pada semua teman. 2. Melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. 3. Mendengarkan pendapat teman. Yang keempat, tidak menyontek pada teman. Ayo, siapa yang pernah nyontek? Tidak ada ya, pasti lagi. 5. Melaksanakan gotong royong. Nah, anak-anak, itu adalah sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila di tempat bermain. Selanjutnya kita akan belajar SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. Kita akan belajar tentang gerak koordinasi dalam tari dengan hitung. Kita sudah belajar gerakan kepala, tangan, dan kaki ya anak-anak. Kita dapat menggabungkan ketiga gerakan tersebut menjadi tarian yang padu loh. Pada setiap gerakan terdapat hitungan, yaitu melakukan berbagai gerak tari sesuai hitungan. Ini gerakan pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kalian bisa gabungkan gerakan-gerakan ini ya menjadi gerakan yang padu atau gerakan yang serasi.